Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Masih bersama Bu Guru Dian di Sentra Persiapan. Kali ini kita sudah masuk tema negaraku. Sekarang Bu Guru akan bercerita tentang sosok pahlawan nasional. Pahlawan nasional yang telah berhasil mengusir penjajah Belanda dari negara Indonesia tercinta. Siapakah sosok pahlawan tersebut? Ya, ini dia, Jenderal Sudirman. Sebelum Bu Guru bacakan, kita sama-sama baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Kita mulai ya. Sudirman. Begitulah dia dipanggil. Sudirman dibesarkan oleh pamannya karena ayahnya sudah meninggal. Sudirman kecil diajarkan sopan santun oleh ibunda tercintanya. Bahkan Sudirman kecil diajarkan untuk menjadi orang yang soleh, giat, sederhana, dan peduli kepada masyarakat miskin. Dia dan adiknya selalu rajin sholat, rajin mengaji, bahkan sering ke masjid untuk memandangkan azan. Sudirman kecil rajin sekali sekolah dan selalu menuntut ilmu dengan giat. Sudirman termasuk anak yang pandai. Dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahnya. Karena Sudirman selalu taat beribadah kepada Allah, akhirnya teman-temannya memanggil dia dengan sebutan Haji. Ya, Haji Sudirman. Saat dewasa, Sudirman menjadi sosok pemimpin yang budiman. Sudirman mengajar di sebuah sekolah. Namun sayangnya, ketika Jepang datang menjajah Indonesia, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup oleh Jepang. Akhirnya, Sudirman pun ikut menjadi tentara peta yang dibuat oleh Jepang. Penjajah Jepang pun kemudian menugaskan Sudirman ke Banyumas sebagai seorang komandan, sebagai seorang pimpinan. Kala Belanda datang, Jepang kalah perang dan meninggalkan Indonesia. Sudirman membentuk sendiri tentaranya bernama TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, Kolonel Sudirman terpilih menjadi pemimpinnya. Umurnya saat itu masih 29 tahun. Sebulan kemudian, Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi Panglima Besar Jenderal. Ya, sebutannya Jenderal Sudirman. Meskipun bergelar jenderal, Sudirman masih sayang kepada rakyat miskin karena ajaran ibunda tercinta. Suatu hari, meski penjajah Jepang sudah pergi meninggalkan Indonesia, namun Belanda ingin menjajah lagi Indonesia tercinta kita. Walaupun Jenderal Sudirman sakit-sakitan, tapi Jenderal Sudirman tetap ingin memperjuangkan negara Indonesia. Jenderal Sudirman memulai perang gerilya, yakni perang secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah tempat. Jenderal Sudirman sakit, paru-parunya tinggal sebelah. Meskipun demikian, Jenderal Sudirman tetap berjuang untuk mengusir penjajah Belanda. Selain perang gerilya, Jenderal Sudirman menyuruh pasukan TNI untuk menyerang pos-pos Belanda. Akhirnya, perjuangan Jenderal Sudirman membuahkan hasil. Pasukan Belanda terusir dari negara kita tercinta Indonesia. Pada tahun 1950, Belanda pun akhirnya meninggalkan Indonesia. Sayang sekali, Jenderal Sudirman
wafat ketika Indonesia sudah tidak dijajah lagi oleh Belanda. Jenderal Sudirman wafat di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916 dan dimakamkan di Makam Pahlawan, Yogyakarta. Demikian cerita singkat dari Bu Guru Dian. Bu Guru Dian ingin bertanya, siapa yang tahu kira-kira tadi Bu Guru Dian bercerita tentang sosok pahlawan yang bernama Jenderal Sudirman. Bagaimanakah sifat Jenderal Sudirman? Benar, Jenderal Sudirman baik, soleh, dan cerdas. Semoga kita bisa meneladani kepahlawanan dari Jenderal Sudirman. Ya, itu saja ya cerita Bu Guru hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.